Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian, anggota Komisi 3 yang saya hormati, terima kasih sekali atas apresiasi kemudian beberapa hal yang ditanyakan. Kami catat secara keseluruhan. Banyak pertanyaan yang hampir sama saya jawab secara utuh. Saya membatasi pada konteks bahwa saya ketemu dengan Pak Abraham Samad hanya satu kali. Satu kali itu pun tidak berdua, tetapi 5 orang. Konsep Pak Ayub tadi, saat saya habis dari rapat, satu televisi menanyakan, Pak, saya pernah ketemu berdua ya dengan Pak Abraham Samad? Saya jawab, saya tidak pernah ketemu berdua. Itu yang masuk di Metro, di media, dan ditanya lagi, saya ketemu berlima. Konteksnya itu, Pak. Rekamannya ada karena diikut di satu media. Kemudian konteks ini, apakah saya tidak tahu bahwa di KPK itu ada SOP yang tidak boleh? Ini bicara politik, Pak. Di bidang politik kan pandang biasa ada pertemuan-pertemuan rahasia. Hanya saya tanya ke David, Pak Abraham mau nerima saya sendiri atau dengan siapa? Biasanya ada yang mendampingi. Nah, Pak Supianto saya kira tadi pendamping dia, memang ya pendamping dia. Apakah dia, saya nggak tanya dia dari staf KPK atau tidak, saya juga tidak tanya. Hanya saya yang menjamin saudara David. David siapa? Yang setahu saya David adalah dokter gigi, dikenalkan sama wakil wali kota Surabaya. Saya nggak tahu yang berinisiatif siapa, tapi David juga ingin kenal sama saya. Melalui wakil wali kota ditemukan. Nah, namanya teman, saya kira Bapak paham. Waktu ketemu di Surabaya, ketemu sambil menunggu itu kan, wah, memuja teman kan boleh Pak. Wah, ini hebat teman saya, Abraham Samad ini tokoh ini ya. Ya saya hanya dengar-dengar saja. Tapi tidak membahas masalah-masalah untuk jabatan itu belum. Karena di partai saya tidak membahas ini. Sudah kita serahkan mandat untuk menunjuk capres dan cawapres oleh Ibu Ketua Umum, Ibu membentuk tim 11. Saya juga bukan tim 11, tapi karena saya sekjen partai, saya sering hadir juga. Tapi pada konteks membicarakan ini tidak pernah dibahas. Pertemuan Hasto berikutnya saya nggak tahu. Taunya Hasto cerita kepada saya bahwa saya sudah ketemu ini. Oh ya, kamu lewat siapa? Lewat si A, si B, si C. Saya tanya ke David, apa lewat kamu David? Telepon. Ya itu mas, saya malah nggak tahu kok tidak lewat saya. Ya sudah, bagi saya tidak masalah karena porsinya beda-beda. Saya inisiatif ketemu dia lewat David yang mengajak. Saya tidak lapor pada bos saya, tidak lapor pada publik. Karena masalah-masalah saya sebagai anggota DPR, sebagai sekjen partai, ya wajar namanya ingin ketemu, ada peluang, ada kesempatan, yang penting tidak empat mata, di sana juga ada saksinya, dan temannya, saya juga bawa saksi, Hasto. Soal selanjutnya Hasto, ada rangkaian pertemuan dengan rangkaian Bapres itu dari tim 11. Jadi pertemuan saya sekedar silaturahmi, tidak ada agenda khusus. Tidak bicara Bapres, hanya membicarakan masalah ini mau pileg, mau pilpres, hal lain, sampai akhirnya masuk nyebut nama Amir Muiz juga, nyebut nama si A, si B, tokoh-tokoh. Tapi nggak fokus di situ. Saya harus bicara jujur. Karena juga kesaksian saya nanti di pengadilan, kalau ini sampai di pengadilan, saya juga sampaikan kalau nanti dipanggil KPK, kode tim etik saya juga sampaikan yang sama. Oh ya, ada nyebut Amir Muiz. Pak John. Itu jelas pasti ada nyebut nama-nama, banyak nama-nama itu. Bukan nggak ya orang namanya ngobrol sepotong-sepotong itu. Jadi spesifik pembicaraan
pertemuan saya pertama tidak ada. Mungkin bagi saudara Hasto itu pertemuan pertama untuk membuka jalan dia bertemu berikutnya, itu tugas dia. Ya sah-sah saja, saya kira demikian. Jadi saya inisiatif sendiri dari Pak Yuni Wahid tadi bahwa ini masalah pribadi sebagai sekjen bagi ketua DPR. Kemudian ya ingin membangun komunikasi, jadi tidak saya laporkan di sini. Sama juga tadi dengan Pak Suding juga saya sampaikan bahwa ini tidak ada spesifik. Pembicaraan umum, saya baru tahu saudara Hasto ketemu Pak Abraham kira-kira pada pertemuan dia yang ketiga. Di pertemuan dia yang ketiga plus keempat dengan saya. Ya kita sama tadi, memanggil ini, ketemu ini dan sebagainya itu. Yang memfasilitasi ya tadi teman saya, temannya Pak David, Pak. Saya bisa mengatur kalau mau ketemu, gitu. Ditanya apakah saya kenal Pak Prabowo, kenal, tapi kalau ketemu belum pernah saya bisa ketemu. Ya ayo ketemu. Jadi itu yang disampaikan. Ibu Dewi Ria sudah dari masalah Pak Emil memang disebut juga, tapi memang kami tidak langsung datang mempertanyakan case-nya, itu tidak. Dari berbagai macam hal sebut-sebut nama itu saja, nama itu. Pak Aziz tadi memang materi nggak sama Pak, materi Hasto ketemu pertama sama ketemu berikutnya beda. Pertama itu kan bicara A sampai Z. Macam-macam lah, mulai partai politik yang menang sampai hal macam-macam, sampai beliau mengatakan saya juga nasionalis, itu kan. David juga cerita bahwa namanya ngobrol bersama dan saya dibawa oleh temannya beliau yang sebelumnya udah hebatnya teman saya kan. Nah kalau sudah bicara politik kan paham Pak ujung-ujungnya kemana nih kan. Ini kan juga dipahami, baik prosesnya kan paham. Tapi waktu pertama-tama tidak bahas itu. Karena saya juga tidak diperintahkan oleh ketua umum saya untuk menemui si A, si B, tidak. Saya hanya ketemu dengan Pak JK, ya saya sering ketemu Pak JK. Saya ketemu beberapa tokoh-tokoh partai, ya untuk sekiranya mau jadi cawapresnya Pak Jokowi, ya. Tapi ada yang mau, ada yang tidak, ada yang yakin saya capresnya, ya sudah. Itu aja. Tapi kalau dengan Pak Abraham, saya tidak pernah bicara khusus mengenai itu. Jadi Pak Daeng memang deal politik yang nggak ada Pak. Ini saya sampaikan dengan apa adanya waktu pertemuan pertama. Kalau deal politik apa ya sampaikan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya, termasuk janji-janji dengan Pak AS, ya tidak ada. Waktu pulang, terima kasih Pak, waktunya mudah-mudahan nanti bisa bertemu kembali kan biasa wajar. Mungkin Pak Supi juga dengar kalau kalimat-kalimat itu kan dengar. Kita ketemu Cibiku, insya Allah nanti kalau ada waktu kita bisa ketemu kembali. Tapi saya tidak ketemu kembali karena saya bidang tugasnya beda di situ aja. Jadi saya kira ini, terus tadi merespon Pak Kiai, Pak Muzamil Yusuf, termasuk Pak Ayub tadi, ya ini saya kira hikmah, dan apa yang saya sampaikan, agama saya juga mengatakan, setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apa yang saya sampaikan, inilah sebuah kejujuran, keterbukaan, sama juga dengan Pak Andi, mungkin Pak Supriyansa, kita juga punya agama, kami tidak mengarang-arang, tidak apa adanya. Sebagai orang politik pasti ketemu, kalau perlu ketemu penjahat pun, ketemu siapa, ketemu intel, ya saya lakukan selama ini. Selama saya 6 periode bagi ketua DPR, ya pertemuan-pertemuan politik saya temukan. Mulai zaman Pak Harto ketemu di Tapos, zaman sampai ketemu Bu Mega di mana, ketemu tokoh-tokoh
apa ya saya lakukan. Saya anggap dalam konteks ketemu Pak Abraham, yang penting tidak empat mata. Yang penting ada temannya. Saya lihat Pak Supriyansa, tahu saya dia orang KPK, stafnya. Kok bebas bisa masuk ke apartemen, berarti kan orang penting. Ikut duduk, kadang-kadang masuk lagi, duduk lagi, wah mungkin monitor. Saya juga menjaga pembicaraan. Loh ya fair Pak. Ini kan dunia politik Republik Indonesia ini kan begitu hebatnya. Saya ngalami mulai zaman kepala baginya Pak Yoga Sugama sampai sekarang ini juga pola-polanya kan juga pola-pola sama semua. Cara menyadapnya, cara apa, handphone saya disadap juga tahu ini sadapan, polanya kan sudah jelas semua. Jadi ini intinya saya terima kasih atas undangan ini. Jadi ini bisa terbuka ya juga nggak tahu ini ke mana bang. Niat pertemuan awal dengan beliau ya pertemuan rahasia, fair rahasia. Yang tahu protap kan juga beliau juga lebih tahu. Kalau memang ini dianggap melanggar SOP kan pasti beliau nolak. Beliau terima, namanya ya ada saksinya Pak Supriyansa, ada temennya akrab, saya juga bawa saksi. Ya udah, anggap ini pertemuan politik rahasia sampai akhirnya bocor ya itulah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin ada hal yang tidak memuaskan, tapi saya kira ini semua pertanyaan semua juga sangat terbuka pada saya, pada Pak Andi juga dengan Pak Supriyansa. Ya setidaknya ini kita bisa mengambil hikmah di sini. Tapi intinya tadi saya sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.